Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Kurator Kepailitan PT Sritex menyebut dalam waktu 2 minggu ke depan pabrik Sritex belum tentu kembali beroperasi. Meski kini ada 3 investor yang akan menyewa alat berat Sritex. Menurut kurator, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan pabrik bisa beroperasional lagi. Keputusannya bergantung pada proses penilaian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik. Selain itu, saudara, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN Jateng mengingatkan agar pemerintah tidak menjanjikan hal yang masih diragukan kepada publik. Belum tentu. Kalau dari kami kan kami fasilitasi apabila ada yang mau menyewa silahkan. Tetapi kalau untuk 2 minggu running kemudian itu sudah siap dari sisi ketersediaan bahan baku, manpowernya sampai dengan produksinya itu tergantung penyewa. Apakah penyewa memang siap untuk itu? Itu bukan lagi di ranah kurator karena ini bukan going concern ya, tapi ini sewa menyewa aset harta pailit. Jadi bukan going concern yang seolah-olah kurator menjalankan produksinya kembali seperti itu. Hati-hati ngomong secara terbuka menjanjikan hal yang sesungguhnya menurut kami patut dipertanyakan, patut kami ragukan. Pejabat pemerintah beberapa di Kemenaker menyatakan bahwa 2 minggu lagi Sritex akan beroperasi, akan dibuka kembali, pekerja bisa bekerja kembali. Hati-hati dengan itu. Kalau memang mau bekerja kepada rakyat, tidak perlu menyampaikan hal-hal yang bersifat janji. Ribuan karyawan Sritex kini menyisakan tunggakan hak pekerja yang belum terbayarkan, mulai dari pesangon atau uang pensiun, tunjangan hari raya, hingga tunjangan lainnya seperti jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Rabu 5 Maret, Menaker Yasirli memastikan pihaknya akan mendesak kurator untuk segera mencairkan THR ribuan karyawan. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Namun faktanya, informasi soal kepastian pemberian pesangon dan THR masih simpang siur diterima eks-karyawan. Bahkan, salah satu karyawan mengaku pesangon dan THR baru akan diberikan bila aset pabrik sudah terjual. Ya, cuman kan kemarin sudah disampaikan dari kurator katanya kalau pesangon nanti bisa cair kalau aset sudah terjual. Terus sementara yang difokuskan untuk bisa segera dicairkan jam sostek istilahnya biar bisa untuk pegangan dulu gitu. Merespons ketidakpastian pemberian hak karyawan Sritex, Komisi 9 berjanji mendesak kurator Sritex agar pembayaran THR sudah harus selesai sebelum Lebaran. Maka kami kemarin mendorong itu layanan JHT, JKP kalau bisa onsite di lapangan di perusahaan Sritex. Jemput bola dari BPJSnaker sehingga sehari paling tidak bisa melayani ratusan bahkan mungkin bisa ribuan sehingga sebelum THR, JKP, JHT ini bisa selesai. Yang kedua ya kurator ini harus kita desak terus, kita awasi jangan sampai THR itu nggak selesai di bulan Ramadan ini. Nah baru kompensasi PHK, uang pensiun, uang penghasilan masa kerja itu kan memang menunggu kerja kurator di dalam rangka penyelesaian perusahaan ini, itu kan yang penting kan. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Serikat Pekerja Sritex, anggota Komisi 9 berjanji memanggil manajemen Sritex, Kementerian Ketenagakerjaan, hingga kurator pada 11 Maret minggu depan. Bahkan salah satu anggota mengusulkan agar Danantara bisa dijadikan penyelamat PT Sritex. Barangkali negara mau investasi, boleh. Mengapa tidak kalau memang Sritex itu dianggap punya daya angkat ekonomi lebih tinggi? Kan punya Danantara sekarang. Danantara kan digunakan untuk investasi. Kalau memang ini positif untuk investasi, mengapa negara nggak masuk menyelamatkan Sritex?
Di tengah ketidakpastian soal pencairan sejumlah haknya, ribuan karyawan Sritex kini berupaya memenuhi kebutuhan selama puasa dengan menukarkan kupon koperasi dengan sembako dan barang kebutuhan lainnya hingga berjualan takjil berbuka puasa. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah mantan karyawan Sritex menunggu kepastian pembayaran THR dan pesangon di tengah desakan kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kepastian waktu pembayaran untuk pesangon dan THR karyawan Sritex? Kita akan bahas bersama tim kurator Sritex, Denny Ardiansyah, serta Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Aspirasi, Ibu Mira Sumirat. Selamat petang Pak Denny, Ibu Mira, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Pak Denny ya. Pak Denny, sejauh ini seperti apa proses penyelesaian pesangon bagi mantan karyawan PT Sritex, Pak Denny? Ya, suara saya terdengar ya, Pak? Ya, dengan jelas. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan pesangon, dari awal kami tim kurator ini sangat tegas bahwa kami akan menunggu terkait dengan pencairan dari aset atas penjualan dari aset Budal Pilot dari PT Sritex. Kami sudah tegas, kami sudah sampaikan dan kami sudah sosialisasikan kepada seluruh karyawan PT Sritex. Artinya menunggu proses pemberesan harta pilot. Sejauh ini statusnya sudah sampai di mana? Kemarin kan baru tanggal 28 Februari PT Sritex ini dinyatakan insolvensi. Dari setelah insolvensi tersebut, kami kemudian mulai untuk penyesuaian Budal Pilot, kami mintakan penetapan kepada hakim pengawas, dan kami sudah mulai mengusulkan terkait dengan kantor jasa penilai publik untuk menilai berapa aset secara komprehensif dari PT Sritex ini, baru kemudian kami memulai tahapan lelang. Dan secara timeline-nya ini bisa 2 bulan, 3 bulan kemudian kami baru akan melakukan lelang setelah dari appraisal dari KJPP itu selesai. Ibu Mira, bagaimana Anda melihat transparansi yang dilakukan oleh pihak kurator dan juga Sritex serta pendampingan dari pemerintah terkait proses penyelesaian pesangon para mantan karyawan PT Sritex ini, Bu Mira? Ya, pengalaman kami yang kami rasakan gitu menghadapi pilot ini, ada kurang lebih hampir 5 tahun tidak selesai untuk pembayaran pesangon. Jadi saya sih pesimis ya ketika uang pesangon karyawan Sritex ini harus segera dibayarkan dalam waktu dekat. Oke, misalnya sebulan 2 bulan enggak. Saya nggak yakin pasti ini memakan waktu bertahun-tahun kecuali pemerintah melakukan diskresi, baru deh tuh ya. Nah, tetapi kan bicara tentang putusan hukum, bicara tentang kepilot kurator, itu pasti tadi disampaikan oleh Pak Denny akan menunggu ini aset, ya, inventarisasi aset, kemudian kalaupun nanti bisa cepat gitu, uang pembayaran pesangon itu dalam tanda kutip itu di nomor 2 kan kalau nggak salah itu hutang dulu, dan itu pasti pembayaran nggak full gitu, nanti diklarifikasi oleh Pak Denny. Nah, kalau bicara tadi JHT, jaminan hari tua, kemudian ada JKP, itu mah hal yang normatif gitu, dan itu memakan waktu kurang lebih 40 harian, kalau nggak salah ya, normatifnya seperti itu. Dan memang itu hal yang biasa gitu, dan sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau uang pesangon, pengalaman kami, itu ada yang sampai 5 tahun nggak selesai-selesai. Karena tadi mencari investor baru kan sulit, kecuali pemerintah melakukan diskresi, pemerintah mungkin oke, saya ambil alih misalnya gitu ya. Tapi kalau pemerintah melakukan itu, maaf nih. Tapi secara aturan memungkinkan tidak? Atau berdasarkan pandangan Anda memungkinkan tidak pemerintah melakukan hal itu? Memungkinkan maksudnya kalau misalnya pemerintah untuk menjadi dalam tanda kutip ya investor baru misalnya. Memungkinkan, tapi dalam tanda kutip lagi ada dampak nih bagi perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang sama Sritex itu yang akan melakukan kecemburuan sosial. Loh, kami juga melakukan mengalami yang sama, kok nggak dibantu? Kami juga berkontribusi kepada gitu ya. Bagaimana kami bertahun-tahun di negeri ini kami. Saya kembali ke Pak Denny. Pak Denny, ini Anda menyebut bahwa nilainya berapa masih akan ditentukan kemudian, kurang lebih waktunya 2 bulan. Apakah ini artinya proses pesangon ataupun THR mustahil diberikan sebelum Lebaran atau sebelum Idul Fitri ini? Iya,
Ini mungkin kita perlu sampaikan ya kepada ya Bu Mira, terima kasih untuk apa namanya pengalamannya. Memang hal itu biasa terjadi. Saya juga tidak menyalahkan, memang itu terjadi di beberapa kepailitan. Namun kita perlu secara spesifik untuk melihat kepailitan dari PT Sritek ini dari sudut pandang yang lain. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan, pada posisi perusahaan ini ongoing, normal, gitu, di tahun 2002, 2023, 2024 terakhir memberikan THR, itu dicicil selama 4 sampai 5 bulan. Nah, itu perlu diketahui. Jadi, gitu loh, apalagi dalam kondisi perusahaan sekarang pilot, dan itu terbukti dengan memo internal. Itu bisa dibuktikan. Dan kami sudah ceritakan semua ke beberapa konfederasi serikat pekerja, karena kita sangat open dengan serikat pekerja. Kemudian yang kedua, terkait dengan langkah kurator untuk memasukkan THR dan pesangon itu ke dalam budel pilot, itu kita tidak sembunyi-sembunyi. Kita declare. Kami sampaikan betul bahwa untuk gaji di bulan Februari itu termasuk sisa cuti Ibu Mina. Nah, sisa cuti itu kami bayarkan di tanggal 28 Februari kepada seluruh pekerja di Sritek. Namun hanya tercover 5.000, yang 3.000 ini masih berjalan. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu ini tiap hari kita bayar terus. Nah, kemudian untuk 3 PT yang lain di Prima Yuda, Sinar Panca, Bitratek, 100% gajinya beserta hak cuti dan hak lemburnya di bulan Februari sudah terbayar, Bu. Itu nilainya melebihi dari 50% pada waktu karyawan ini menerima gaji di bulan Januari. Kelebihannya sudah 50%. Tetapi kami secara tegas menyampaikan bahwa apabila THR akan dihitungkan dan pesangon, kami akan memasukkan ke dalam budel pilot. Karena apa? Terkait dengan finansial saat ini kami tidak mampu. Dan saat ini mungkin bisa dilihat di mana kepailitan yang dalam proses merawat asetnya melibatkan karyawan sendiri, Ibu. Kami tidak meninggalkan karyawan. Di semua PT, di Sritek, Prima Yuda, Sinar Panca, Bitratek, untuk maintenance, untuk kebersihan, dan untuk penjagaan aset, kami melibatkan serikat pekerja, melibatkan karyawan. Oke, ditahan sampai situ Pak Denny. Kalau Anda menyebut secara finansial tidak mampu, tapi berdasarkan informasi disebutkan sudah ada sejumlah pihak yang ingin menyewa aset-aset dari Sritek ini. Apakah memungkinkan melalui dana dari penyewaan aset tersebut untuk memberikan THR terutamanya? Oh, bukan. Jadi proporsinya gini, kita kurator bukan hanya di dalam posisi kita sepenuhnya untuk mengedepankan dari karyawan pekerja. Tetapi di sini ada banyak kreditor yang menagih. Termasuk juga kreditor dari pemerintah itu sendiri, PLN, anggaplah satu contoh gitu loh. PLN ini sejak November sampai dengan Januari itu terlambat, dan kami berhasil menahan 2 bulan keterlambatan itu. Akhirnya hanya kami bayarkan 1 bulan. Kalau 2 bulan itu diminta paksa oleh PLN, kalau nggak dibayar akan diputus, itu kita akan kehilangan 30 sekian miliar. Kami menahan. Oleh karena itu, kami kepada seluruh kreditor, kami harus proporsional, kami harus hati-hati. Nah, terkait dengan datangnya investor, apakah itu akan menyewa atau membeli, nah, kita harus melihat apakah hasil sewanya itu memang cukup untuk membayar kepada karyawan secara keseluruhan, atau memang itu harus kita simpan, kita save sebagai peningkatan dari harta pilot. Karena pertanggungjawaban kita bukan hanya kepada karyawan, tetapi kepada seluruh kreditor. Seperti itu. Oke, Bu Mira, jika terjadi situasi seperti ini, ada finansial yang ada ketidakmampuan finansial, bagaimana Anda melihat hak-hak karyawan? Apakah ini sudah diberikan sesuai dengan hak karyawan? Kalau dari keterangan Pak Denny sudah cukup bagus ya Pak Denny, dan ini saya apresiasi lah ya, kami apresiasi. Cuma memang ketika bicara hak pesangon, ini kan bicara dalam tanda kutip normatifnya gitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan, kalau status pilot itu pasti harus perusahaan itu, kurator, harus memenuhi dulu yang tadi haknya para kreditor. Itu memang aturan mainnya begitu Mbak Cynthia. Nah setelah itu baru pesangon. Nah tadi waktunya yang tidak ada kejelasan gitu ya, kecuali tadi pemerintah. Tapi kalau bicara hak-hak yang tadi disampaikan oleh Pak Denny, saya kira saya ini juga respect juga gitu ya. Tetapi kalau pesangon tadi nunggu proses yang tadi kepailitan yang kalau ada investor baru masuk. Tetapi tadi kata Pak disampaikan kalau investornya baru masuk, apakah nilainya sesuai dengan yang pemilik dan tanda kutipnya ditunggakan atau tanggungan daripada Sritek gitu. Yang juga perlu dilihat lagi. Makanya saya bilang tadi, komentar mau nggak nih nanggung gitu Mbak Cynthia, nanggung, tapi pakai diskresi. Oke, jadi menurut Anda ini tergantung terhadap
pemerintah willing untuk membantu atau tidak. Pak Denny, kalau Ibu Mira menyebut tidak ada kejelasan, jika kita bisa simpulkan di sini secara terbuka, ini soal tidak ada kejelasan untuk memberikan THR atau pesangon, atau memang tidak ada kemungkinan untuk memberikan hal itu terhadap para karyawan? Oh, bukan seperti itu konsepnya. Ya, jadi memang betul yang disampaikan Bu Mira itu terjadi mungkin di kepailitan yang mungkin dialami oleh Bu Mira. In case terhadap kasus Ritek, yang ini perlu diketahui secara umum bahwa dari total tagihan 28, sekian triliun yang menjadi kreditur separatis itu Ibu Mira, kreditur yang memegang hak jaminan kebedaan itu tidak sampai 1 triliun Ibu. Nah, kemudian dengan nilai aset pada waktu di appraisal oleh PT Sritek sendiri di tahun 2023 itu mencapai 9 sekian triliun. Itu nilai pasar, belum nilai likuidasi. Nah, karyawan ini adalah masuk sebagai tagihan kreditur preferen, berdiri sejajar dengan pajak, dengan bea cukai. Nah, posisinya kalau kami kalkulasikan, saya mengestimasikan tidak sampai 1,5 triliun. Nah, menurut Ibu Mira, ketika laku terjual satu aset pun, apakah tidak hal yang masuk akal semua tagihan karyawan terbayar? Ini beda Bu dengan kepailitan yang lain. Karena apa? Hampir sebagian besar krediturnya adalah konkuren tanpa pegang hak jaminan kebedaan. Jadi di sini aset bebas. Ketika aset bebas, yang mana yang diutamakan? Preferen. Oke. Singkat saja, letter of interest yang sudah masuk untuk menyewa ataupun membeli aset dari Sritek sendiri ada berapa, Pak Denny? Saat ini yang sudah masuk ke tim kurator ada 3, tapi kita masih belum ke arah sana karena kita untuk menilai nilai sewanya, kita memerlukan KJPP, jadi kami nggak mau sewenang-wenang dari tim kurator untuk menentukan harga sewa. Kita harus berdasarkan appraisal resmi. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny Ardiansyah, tim kurator dari PT Sritek, dan juga Ibu Mira Sumirat sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan hadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Tom Lembong didakwa rugikan negara 578 miliar rupiah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan relawannya untuk membicarakan soal gagasannya membentuk Partai Super Terbuka atau TBK. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa.